Kita mau berdoa, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu dalam hidup kami. Penyertaan, perlindunganmu yang gak pernah berakhir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang sama-sama ke tempatmu ini Tuhan Yesus, untuk sama-sama memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup kami diisi penuh oleh Roh-Mu ya Bapa. Kami rindu sama-sama untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap penyertaan perlindungan-Mu Bapa. Di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada ya Tuhan. Baik buruk, baik ya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu besar buat kami Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami mau datang sama-sama untuk menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau yang baik. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Engkau gunung batu kami ya Tuhan. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau kubu pertahanan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau besar ya Bapa. Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia Yesus. Kau yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang gak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan sepenuh hati kami ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Sungguh kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan ya Rabba ya Rabba. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Mau datang dalam hadirat Kau Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan dengan sepenuh kerinduan kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Bapa. Ya Tuhan. Bapa, kami datang Tuhan. Bapakku datang,
percaya ada bagiku. Oh ya Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu ya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib Tuhan. Ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib Tuhan. ajaib perkasa, perbuatan-Mu Di hidup kami ya Tuhan. di hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Oh Tuhan, Bapakku datang menyembah sini. ku percaya ada bagiku. Iman kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Amin Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu Di hidup kami Tuhan. di hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Sungguh Kau besar Tuhan. Haleluya.
takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalam bumi. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. sembah kau Tuhan. Nyanyi Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib perkasa ya Tuhan. Haleluya Tuhan, perbuatanmu kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya ya Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidup. Mari sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Oh ya Yesus, sebab Kau baik ya Tuhan Yesus. Tiadalah seperti-Mu ya Bapa, sebab Kau yang layak terima puji hormat kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau besar ya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Boleh nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Untuk hari yang Kau adakan bagi kami Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul bersatu Tuhan di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi mulut kepanjangan-Mu Tuhan. Biar setiap apapun yang hamba-Mu keluarkan Tuhan Yesus, yang hamba-Mu katakan Tuhan, semua juga boleh berasal daripada-Mu. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus, pakai hamba-Mu Tuhan, dan juga urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan boleh kembali duduk. Iya, haleluya. Shalom brother dan sister semuanya. Shalom saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kabarnya luar biasa, amin. Yang kabarnya luar biasa boleh lambaikan tangannya, kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu ya, sebelum saya beribadah di Hope Church, saya beribadah di tempat lain. Nah waktu itu saya tuh dikasih tugas sama gembala di sana untuk membuat jadwal. Nah itu rasanya senang banget karena kan dikasih kepercayaan ya, dikasih pelayanan pada waktu itu. Nah terus udah gitu
saya bisa ngejadwalin setiap orang tuh. Ketika saya buat jadwal, saya nggak akan nanya ke pelayan-pelayan di sana gitu ya. Kamu bisa nggak tanggal segini nggak? Karena biasanya tuh kita pasti udah susun terlebih dahulu tuh. Sama kayak di sini, Koriki juga pasti udah susun terlebih dahulu nama-namanya. Jadi kita nggak ditanya dulu gitu. Karena kan memang kita sebagai pelayan Tuhan harus siap kapanpun, benar gak? Jadi yang mau melayani di sini juga gitu, harus siap di jadwal pada minggu kapanpun gitu. Nanti kalau gereja kita udah ada yang sore juga harus siap tuh, iya gak? Ditugasin di sore. Kalau nanti gereja kita juga ada subuh tuh jam 5 harus siap juga tuh, iya kan? Nah jadi kita susun dulu tuh nama-namanya yang proper gitu ya, yang proper. Nah setelah jadi kita baru sounding tuh, kita baru sebar. Kita taruh di mading, terus kita share juga di WhatsApp group gitu. Nah setelah itu tuh baru keseruan tuh biasa dimulai. Saya seneng banget nih sama mereka-mereka, para pelayan Tuhan yang masih baru melayani. Yang masih baru dibaptis, atau yang masih baru terjun dalam dunia pelayanan. Seneng banget. Karena biasanya ya, nggak ada yang protes. Mau ditaruh di youth, mau ditaruh di pagi, mau ditaruh di sore, nggak ada yang protes. Mau ditaruh sekaligus tiga-tiganya tuh di minggu itu. Sabtu iya pelayanan di youth, minggu di pagi misalkan jadi singer gitu ya, sorenya jadi multimedia atau soundman, nggak protes tuh. Semangat banget. Nah, tapi ada juga tuh pelayan-pelayan Tuhan yang udah lama. Yang ya pokoknya udah lama melayani lah. Yang udah lama melayani bukan soal umur ya, kalau lama kan belum tentu umur kan. Ya pokoknya udah lama melayani gitu ya, udah 2 tahun, 3 tahun melayani. Itu suka DM saya, apa sih DM? Chat pribadi tuh. Mas David gue gak bisa ya tanggal segini, gue gak bisa ya segini. Aduh kenapa sih gue ditaruh di sore? Itu saya sering banget tuh dapet WA seperti itu gitu. Kalau nggak bisa, saya masih bisa paham tuh. Tetapi ada juga yang protes, mas kok gue di pagi terus sih? Mas kok gue di WL terus sih? Mas kok gue di singer terus sih? Ya mau di mana? Ya, bisa di situ gitu kan. Jadi gitu selalu ada protes. Setiap sebulan sekali kan kita ada pertemuan tuh, pertemuan pelayan Tuhan. Di sini mungkin belum ada, tapi kalau di sini kayak fellowship lah, kayak fellowship setiap bulan sekali. Nah di situ kita evaluasi juga, evaluasi segala macam dan selalu ditanya, melayani karena apa? Kenapa mau melayani? Selalu ditanya kayak gitu. Dan mungkin teman-teman di sini juga pernah mendapat pertanyaan seperti itu. Mungkin pas lagi di fellowship kita juga sempat ditanya kayak gitu. Jawabannya apa? Rata-rata, kebanyakan jawabannya ya karena saya mengasihi Tuhan. Dan cara saya membalas kasih Tuhan adalah dengan melayani. Jawabannya rata-rata seperti itu. Dan itu gak salah, itu benar. Dan menurut saya itu juga dasar yang benar juga gitu. Karena kita mengasihi Tuhan kan. Karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya. Dan Tuhan sudah melakukan banyak hal buat kita. Jadi kita melakukan balasan kepada Tuhan. Meskipun semua yang kita lakukan ya sekuat tenaga gak akan bisa sih balas kasih Tuhan. Tapi paling gak kita do something lah buat Tuhan. Kayak gitu. Ditanya tuh pas evaluasi itu kan ditanya satu-satu. Semuanya jawabnya sama. Dari yang baru mulai pelayanan sampai yang udah senior banget. Ditanya jawabannya sama. Karena saya mengasihi Tuhan dan saya ingin melayani Tuhan. Jadi bedanya apa nih? Kok alasannya sama tapi actionnya beda? Sama-sama mengasihi Tuhan, alasannya sama semua. Sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama ingin berbuat sesuatu sama Tuhan. Tapi kok manifestasinya tuh beda, actionnya beda. Why? Because of this. Komitmen. Komitmen ini adalah hal yang penting untuk kita melakukan segala sesuatu. Benar sih, awalnya kita merasakan kasih Tuhan. Jadi kita melakukan melayani Tuhan atau segala macam yang kita lakukan
Karena kita misalkan mengasihi gitu ya. Kenapa kamu kerja? Ada yang nanya nggak, kenapa sih kita kerja? Kenapa kita harus cari duit? Ada punya pertanyaan itu nggak di lubuk hati yang paling dalam gitu? Saya sering bertanya sih kepada diri saya sendiri, kenapa sih saya tuh harus kerja jauh-jauh? Kenapa mau repot-repot sekolah jadi perawat? Kenapa repot-repot mau jadi PNS kayak Mas Aryo? Kenapa kita repot-repot mau berusaha? Why? Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Pasti ada dong. Nggak ada. Kenapa kita repot-repot mesti sekolah? Ya gak? Yang bangun setiap hari jam 5, masuk jam 6.45 sampai jam 4 sore gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya satu, kalau kita lihat ya. Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Benar gak? Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Loh, kalau gue nggak kerja, nggak punya duit. Kalau gue nggak punya duit, gue nggak makan. Kalau nggak makan ya gue mati. Itu kan sama aja nggak mengasihi diri sendiri. Plus, kalau karena saya udah ada punya istri gitu, seseorang yang saya hidupi gitu. Jadi ya, karena saya mengasihi istri saya, makanya saya rela tuh 100 kilo bolak-balik loh, 100 kilo bolak-balik loh. Iya gak? Karena ada perasaan gitu. Karena ada kasih gitu, makanya kita ngelakuin segala sesuatu. Yang sekolah, yang lagi menempuh pendidikan jadi perawat, kenapa mau sekolah jadi perawat? Kenapa mau sekolah? Karena kan biar kita pinter, ya gak? Karena kan biar setelah kita pinter nih sekolah, terus kita bisa cari duit di situ. Karena kita mengasihi diri kita sendiri, benar gak? Karena ada perasaan, makanya kita punya kehendak, lalu melakukan sesuatu. Ya enggak? Semua dimulai dari perasaan kita. Kenapa kita harus punya komitmen? Bisa sih. Oh iya oke. Yang mungkin di sini ada yang pacaran gitu ya. Ada yang pacaran ya. Di sini saya mengasihi engkau, saya mencintai engkau. Gue cinta sama lu gitu lah bahasa sekarang ya. Gue cinta sama lu. Tapi kalau kita nggak punya komitmen, ya udah gitu-gitu aja. Kita iya sih nembak dia nih. Iya sih jalan bareng sama dia. Iya sih gue traktir dia bakso apa segala macam. Tapi kalau kita nggak punya komitmen lebih, udah kita nggak punya tujuan apa-apa tuh. Cuman stuck aja di situ. Ada yang ngerasain nggak? Mudah-mudahan gak ada yang ngerasain ya. Jadi komitmen itu menjaga setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Ibaratnya komitmen itu kayak lem perekat lah. Nah terus komitmen itu ngejaga perasaan kita dan kehendak awal kita tadi tuh. Komitmen itu yang merekatkan itu gitu. Kadang kalau udah jalan beberapa lama gitu ya, saya di sini pakai contoh pacaran lah ya, karena kita semua pasti mengalami pacaran kan, pernah pacaran. Terus kalau kita nggak punya komitmen dalam berpacaran ya udah di jalan nih, ditembak atau nembak, terus yaudah jalan, WA-WA-an apa segala macam. Saya mau tanya deh, berapa lama sih perasaan kayak gitu biasanya ada? Nggak lama. Biasanya tuh udah taraf keromantisannya tuh, taraf usahanya tuh udah mulai turun tuh kalau jadi pacar. Ya udah gitu-gitu aja tuh. Kalau lu nggak punya komitmen, kalau kita tidak punya komitmen. Jadi komitmen itu yang ngejaga langkah-langkah kita, sama komitmen itu yang ngejaga perasaan kita. Nah, ini, saya kasih contoh ini kekecilan gak ya? Mudah-mudahan enggak lah ya. Jadi pertama timbul perasaan, ya kan? Oh saya mengasihi kamu, saya mengasihi Tuhan. So apa? Biasanya kalau kita punya perasaan mengasihi, ada kehendak nih. Oh saya mengasihi diri saya sendiri, saya harus makan apa segala macam. Lalu timbul sebuah kehendak. Ya udah kalau gitu apa yang harus saya lakukan sebagai manifestasi dari saya mengasihi itu? Timbullah kehendak. Oke, kalau gitu saya harus kerja nih. Oh kalau gitu saya harus deketin dia nih. Oh kayak gitu saya harus tembak dia. Oh kalau gitu saya harus daftar di sekolah A. Oh kalau gitu saya harus ngekos apa segala macam. Timbul kehendak. Habis itu timbul langkah. Ya udah, oke. Saya tembak kamu ya. Saya tembak kamu ya. Ya udah oke, saya kerja di perusahaan A gitu. Nah, tapi saudara-saudara, kalau kita nggak punya komitmen, biasanya stop sampai situ. Kita tuh jadi lupa sama tujuan kita.
kita tuh suka lupa. Bahkan perasaan kita tuh bahkan hilang tanpa komitmen. Jadi mungkin sekarang kita bertanya-tanya nih, kenapa sih saya tuh nggak pernah sampai di tujuan saya? Kenapa sih saya mau usaha A, terus saya udah ngelakuin ini, tapi kok ya nggak nyampe-nyampe sih tujuan saya? Mungkin karena kita belum punya komitmen. Saya taruh komitmen di tengah sebagai perekat nih. Perasaan, kehendak, lalu komitmen. Nah, komitmen ini adalah sebagai perekat antara langkah sama tujuan. Nah, ketika kita punya komitmen dalam hidup kita langkah-langkahnya itu akan semakin mantap gitu. Bukan langkah-langkah yang tanpa komitmen tadi. Kalau mungkin langkah-langkah tanpa komitmen tadi kita akan berhenti tengah jalan. Nah, tapi kalau kita punya komitmen, kita bisa sampai tujuan kita. Ketika kita punya komitmen nih, saudara-saudara, ketika kita punya komitmen dalam hidup kita, yang tadi saya bilang tuh, langkah-langkah kita tuh pasti nggak akan jadi langkah-langkah yang biasa tuh. Langkah-langkah kita tuh pasti akan lebih terorganisir. Langkah-langkah kita pasti akan jadi langkah-langkah yang lebih besar. Nah, yang pertama, langkah-langkah kita pasti jadi langkah-langkah yang konsisten. Jadi, tadi berbicara soal komitmen ya, komitmen itu bukan hanya sebuah niat yang tercipta atau janji yang diucapin doang. Tapi juga lebih dari itu komitmen melahirkan setiap langkah-langkah yang besar. Langkah-langkah yang signifikan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi komitmen yang kuat itu menciptakan langkah-langkah yang pertama yang konsisten. Apa sih konsisten itu? Konsisten itu ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Jadi saya bold tuh yang dalam kurung kemantapan dalam bertindak. Jadi yang namanya komitmen itu bukan sekedar cuma niat di kepala kita. Oh iya gue harus bangun pagi setiap hari untuk lari pagi. Saya komitmen nih, besok saya bangun jam 5 pagi. Punya komitmen tuh, tapi gak dilakukan. Itu bukan komitmen. Yang namanya komitmen itu pasti melahirkan langkah-langkah yang konsisten. Saya besok bangun pagi jam 5, oke. Setel alarm jam 4:30 pagi. Langkah nyata. Bangun jam 4:30, beres-beres segala macam, jam 5 lari pagi. Nah, itu yang namanya konsisten. Ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Enggak berubah-berubah. Taat asas atau ajak tuh tetap gitulah. Jadi enggak berubah-berubah. Gitu. Besok saya mau lari pagi, bangun jam 5. Enggak deh, jam 6 aja. Enggak deh, jam 7 aja. Saya mau lari pagi setiap hari. Besok tanggal ganjil gak usah lah, tanggal genap aja. Besok tanggal genap, gak usah lah lagi capek apa segala macam. Kalau kita gak punya komitmen, kita gak akan konsisten. Kita baca ayatnya di Daniel 1 ayat 8. Jadi Daniel berketetapan hati, Daniel konsisten. Jadi pada waktu itu Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego itu kan dibawa ke kerajaan Babel kan. Nah di sana tuh dia dilatih untuk menjadi pegawai raja. Jadi harus diajar dengan baik, harus dikasih makan juga yang terbaik. Nah jadi pada waktu itu kan dikasih daging, terus dikasih minuman raja, anggur kepada Daniel dan teman-temannya gitu ya. Nah namun si Daniel ini punya ketetapan, dia tuh gak mau menajiskan dirinya gitu. Dia komit, dia bilang sama pegawai kerajaannya, dia bilang udahlah lu jangan kasih gua makanan ini gitu. Gua makan sayur-sayuran aja gak apa-apa. Terus pegawainya bilang kayak gini, jangan dong, nanti kalau lu gak makan makanan yang udah dikasih nih, makan makanan daging, terus daging terbaik, terus wine juga, anggur. Nanti gue diomelin raja karena pasti badan lu pasti akan kurus. Pasti badan lu gak akan sama dengan orang-orang yang lainnya yang makan ini. Terus si Daniel bilang, udah gini aja deh, 10 hari deh, trial aja dulu 10 hari. Kalau kamu lihat badan kita
tidak lebih baik dibandingkan badan-badan yang lain ya. Oke lah, lihat dulu aja 10 hari. Nah akhirnya selama 10 hari tuh dilihat tuh, benar ternyata di Alkitab di ayatnya ada. Jadi tubuhnya Daniel itu lebih gemuk ya. Jadi makan sayur tuh ternyata nggak bikin kurus. Kalau di Alkitab tuh dikasih tahu, jadi dia lebih gemuk tuh dibandingin sama calon pegawai raja yang lainnya tuh. Mungkin dalam arti yang lainnya lebih sehat lah, lebih sehat dibandingin sama pegawai-pegawai lainnya. Akhirnya 10 hari itu selama 3 tahun tuh Daniel berketetapan untuk tidak makan makanan raja itu. Bayangin ya. Saya pikir, atau pasti kita semua mikir lah, siapa sih yang gak suka daging? Ya oke lah gak suka daging babi. Ya mungkin ada juga yang gak suka daging sapi, tapi daging ayam siapa sih yang gak suka? Ya kan pasti kita semua pernah makan daging ya. Ada yang gak pernah makan daging? Even yang mungkin jadi vegetarian pun juga awalnya suka daging. Tapi sekarang vegetarian juga kan makan daging vege ya, jadi sama aja. Bayangin teman-teman, jadi kalau lagi makan bareng gitu ya, terus ada satu yang makanannya enak banget, terus kita harus makan makanan sayuran. Coba bayangin selama 3 tahun gitu. Daniel dan teman-temannya makan sayur. Ya makan daging gitu ya. Makan sayur. Bayangin. Kenapa Daniel bisa melalui itu? Karena Daniel punya komitmen. Karena Daniel tadi tuh berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia punya komitmen. Ketika dia punya komitmen dalam dirinya, lihat, dia punya langkah-langkah yang konsisten. Kalau ada satu kunci ya, satu kata kunci gitu ya, yang bisa mencerminkan konsisten itu adalah disiplin. Disiplin. Apa disiplin? Disiplin yang gue pelajari adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Orang-orang yang bisa mengalahkan kedagingannya. Tadi tuh kalau yang saya bilang sebelumnya, kalau kita mau lari pagi, badan kita biar sehat gitu ya, tujuannya kan itu ya. Ngalahin diri dari gak tidur malam. Ngalahin diri dari bangun pagi-pagi ngantuk. Saya ngalamin itu. Tapi kalau kita punya komitmen, terus kita konsisten, so pasti disiplin. Bisa menguasai diri dan mengalahkan kedagingan. Terus kita juga sering banget nyanyiin lagu, kita lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang gitu ya. Terus kita lebih dari pemenang, amin, amin. Kita lebih dari pemenang, amin, amin. Ironisnya, kita mau jadi pemenang. Kita mau ngalahin orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau jadi top of the top gitu ya, mau jadi winner. Tapi ironis ya, kita gak bisa ngalahin diri kita sendiri. Kita gak bisa ngalahin kedagingan kita sendiri. Kita gak punya disiplin sama diri kita sendiri. Saya kasih tahu, sebelum kita menjadi pemenang, sebelum kita jadi pemenang di antara yang lain ya, kita harus menang dulu nih sama diri kita sendiri. Dari yang namanya males. Amin. Gimana caranya kita mau compete dengan orang-orang sekitar kita? Saya kasih tahu, kompetisi saat ini semakin lama semakin tight. Apa ya, semakin ketat ya. Makin ketat ya, semakin tight. Semakin harus berusaha dengan keras gitu. Coba bayangin ya, kalau kompetisi di luar itu udah semakin tight, udah semakin ketat, kitanya gak bisa ngalahin diri kita sendiri. Kita akan suffer di dunia ini. Kita akan menderita loh di dunia ini. So kalahin diri kita dulu. Kalahin kedagingan kita dulu nih. Yang ngantuk lah, yang males lah, yang ogah belajar lah. Yang kerja ya udah yang penting gue kerja lah gitu-gitu aja. Kalahin diri kita sendiri.
Jadi kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Untuk tadi kan kita punya tujuan nih. Kalau di situ tujuannya adalah kita mendapatkan mahkota yang abadi. Tujuan dari Paulus nulis ini. Nah kita punya tujuan apa dalam hidup kita? Lulus sekolah, lulus kuliah, kerja. Apalagi mau jadi YouTuber apa segala macam. Boleh. Tapi kita semua punya tujuan masing-masing. Tapi ingat, lihat, menguasai diri dalam segala hal. Kadang kayak gini teman-teman. Kita semua punya passion, kita semua punya hobi, kita semua punya kesukaan dari pekerjaan kita. Tapi saudara-saudara mesti ingat, segala sesuatu yang kita suka nih, sesuatu yang kita suka, pasti akan ada di mana hal-hal yang kita nggak suka. Pasti ada tuh. Misalnya ya saya ambil contoh, Tante Weni deh. Hobi ini buat kue, dapat penghasilan dari situ. Mungkin pada awalnya Tante Weni itu gak suka bangun pagi. Jam 3 dia harus bangun. Siapa sih yang suka bangun jam 3? Gak ada yang suka. Tapi karena Tante Weni suka membuat kue, suka jualan kue dan cari duitnya di situ. Ada hal-hal yang gak suka yang harus dilakukan. Bangun pagi jam 3. Benar gak Tante? Itu mungkin sekarang mungkin Tante Weni udah suka banget lagu itu ya. Tapi mungkin awal-awalnya tuh berat banget. Dan kita juga seperti itu pasti. Jadi datangnya hal-hal yang kita suka, itu juga timbul hal-hal yang kita gak suka yang harus kita lakukan. Banyak orang beranggapan bahwa disiplin itu mengekang. Setuju gak? Setuju gak? Disiplin itu mengekang. Setiap hari bekerja harus bangun pagi. Contohnya saya lah ya, harus bangun pagi jam 5. Pulang jam 6. Disiplin sama dengan mengekang. Mungkin yang dari sekolah kita belajar disiplin tuh sebenarnya dari awal tuh dari sekolah. Saya dengar ya, saya lupa saya dengar dari mana gitu ya. Belakangnya tuh ada yang viral, anak SMP kalau saya nggak salah tuh, smart kid juga gitu, dia kritis gitu, dia tuh saya agak lupa ya, dia bilang kedisiplinan sekolah itu ilutif. Keren ya, anak SMP tuh dia tuh kayaknya memang pinter dari kebanyakan orang-orang sekitar ya sih, dia bilang kayak gitu. Jadi dia nulis di mana gitu ya, dia bilang sekolah tuh kedisiplinannya ilutif lah, buat apa saya disiplin apa segala macam. Udah mulai gak suka yang namanya disiplin. Karena kita pikir disiplin itu mengekang. Harus bangun pagi apa segala macam. Tapi saya mau kasih tahu, disiplin itu sebenarnya gak mengekang. Nah ini dia nih. Sebaliknya saudara-saudara, disiplin itu membebaskan. Coba ngomong sama saya, disiplin itu membebaskan. 1, 2, 3. How? Bagaimana disiplin kok membebaskan? Enggak lah, disiplin itu ngekang kali. Gue harus bangun pagi, gue harus belajar, gue harus berangkat kerja pagi-pagi, gue harus belajar jam 9 malam, handphone harus diambil gitu. Katanya disiplin itu mengekang, sebenarnya enggak. Justru yang namanya disiplin itu membebaskan. Contohnya ya, ketika kita disiplin dalam berolahraga nih contoh. Ya, mungkin sekarang kita malas-malasan nih, ngerasa aduh ngapain sih bangun pagi olahraga, keringetan, bau, malas mandi, blablabla. Tapi ingat ya, disiplin itu membebaskan. 10 tahun dari sekarang, kita gak pernah tahu. Kalau kita gak berolahraga, mungkin ada penyakit. Mungkin ada obesitas. Mungkin ada tulang yang rapuh. Mungkin ada otot yang gak kuat. Disiplin kita berolahraga membebaskan kita dari penyakit-penyakit di masa yang akan datang. Ingat, berarti disiplin itu membebaskan. Tanpa kita sadari loh. Ternyata disiplin itu membebaskan, bukan malah mengekang.
Contoh lagi, disiplin dalam membaca buku. Siapa di sini yang rajin baca buku? Ya Pastor Nathan boleh angkat tangan sih. Pasti di sini banyak yang disiplin baca buku. Membebaskan dari apa? Kita nggak tahu. 10 tahun yang akan datang, kita terbebas dari yang namanya kebodohan. Mungkin ketika kita membaca buku, kita akan terbebas dari yang namanya kemiskinan. So, disiplin itu membebaskan, bukan mengekang. Mungkin kita rasa sekarang, aduh gak enak nih disiplin, bla bla bla. Tapi nanti lihat deh, kita pasti akan merasakan kebebasan. Lalu ternyata ya, saudara-saudara, brother and sister semuanya, konsisten tuh gak cukup. Kalau konsisten itu kan biasanya kita melakukan segala sesuatu dengan rutin dan sama. Gitu. Misalkan saya olahraga hari ini 30 menit misalkan. Terus besoknya 30 menit. Lusa 30 menit. Konsisten tuh, itu konsisten tuh. Terus-terusan tuh. Sama terus tuh. Waktunya juga sama terus 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Ternyata konsisten aja gak cukup. Konsisten baik. Tapi konsisten aja tidak cukup. Kita harus persisten. Gigih, kukuh, bersinambung dan terus menerus. The quality of persisting, tenacity, the act of persisting, continue effort for existence. Jadi berkesinambungan, jadi ada effort yang berkelanjutan. Nggak cukup sampai situ. Kenapa persisten ini perlu dilakukan? Kenapa konsisten itu nggak cukup buat kita? Karena tadi saya udah bilang di awal, dunia ini begitu cepat berubah. Begitu cepat berubah. Waktu itu Pastor Nathan juga sempat ngomong kan, dulu mungkin 100 tahun sekali baru ada perubahan. Tapi semakin kesini, oke lah 50 tahun sekali berubah. Oke lah 10 tahun sekali berubah. Sekarang dalam hitungan hari aja orang bisa berubah. So consistent is not enough. Kita harus persisten. Kita harus berbuat sesuatu yang lebih dari biasanya. Saya punya target nih. Saya lari hari ini 30 menit. Ya. Besok saya harus lari lebih dari 30 menit. 35 menit. Besoknya lagi saya harus lari lebih lagi 40 menit. Kalau saya hari ini kecepatannya 8 menit gitu per kilo, besok saya harus 7 menit per kilo. Jadi ada perubahan tuh, nggak stuck di situ aja. Karena gini nih, saudara-saudara, kalau kita udah ngerasa kita bisa di situ, ya, ketika kita udah ngerasa kita bisa di situ, sebenarnya itu jadi alarm buat kita. Untuk kita, oh iya apalagi ya yang gua nggak bisa. Oh gue mah udah nggak perlu latihan lah kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu lebih bahaya daripada orang kalau dia nggak bisa. Di saat kita bisa ya, terus ngelakuin itu secara autopilot gitu. Yaudah, saya tiap hari 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Ya udah, akan stuck di situ. Kayak katak dalam tempurung, udah stuck aja di situ. Sedangkan kan dunia berubah ya. Sedangkan orang-orang sekitar kita berubah loh. Kalau kita cuma 30 menit, orang-orang tuh 35 menit. Orang-orang 40 menit, saya ngeliat orang 1 jam gitu bisa lari. Kita harus persisten. Ini yang saya bilang tadi di awal kan. Kalau orang gak mau berubah, konsisten is good. Ya, konsisten tuh baik. Tapi gak cukup ternyata. Kita harus persisten. Kalau kita gak berubah ya, saudara-saudara,
yang kita lakukan gitu-gitu aja gitu setiap hari. Ya bagus sih, kita ngelakuin sesuatu tuh setiap hari tuh bagus banget gitu. Dibanding kita nganggur gitu ya, bagus banget. Tapi kalau kita gitu-gitu aja, ingat nih dunia nih yang di sekitar kita nih gak gitu-gitu aja. Tadi saya bilang bisa menderita kan, suffer, bisa mati. Kita bisa mati ditelan zaman. Kalau tadi konsisten itu kata kuncinya kan disiplin ya. Nah kalau persisten ini saya kasih kata kuncinya belajar. Belajar itu menurut hemat saya itu menambah atau meningkatkan atau ya mendapatkan sesuatu yang baru. Yang sebelumnya kita belum pernah raih gitu. Yang tadi saya sempat bilang juga, kita tuh tahu nih diri kita nih, sorry ya saya pakai ngomong agak vulgar ya, karena kita orang sering ngomong, aduh gue nih apa sih, gue nih bodoh, gue ini cuma lulusan SD gitu, gue ini cuma lulusan SMP, gue ini siapa sih, gue kerja juga cuma staff doang biasa, gue ini siapa sih di sekolah, saya ini gak bisa apa-apa. Saya ini miskin, saya ini bla 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 segala macam. Banyak orang yang sadar seperti itu, banyak orang Kristen yang sadar bahwa dia gak bisa apa-apa. Tapi anehnya, gak belajar apa-apa juga. Sebenarnya ketika kita mengetahui diri kita tuh gak bisa apa-apa gitu ya. Tahu diri kita kurang itu bagus. Itu langkah awal yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat keren. Ketika kita sadar nih bahwa diri kita gak bisa apa-apa, diri kita gak bisa, itu langkah yang bagus. Dibandingin tadi, konsisten, blablabla, terus wah gue udah bisa nih gue ini. Itu sebenarnya malah lebih cepat jatuh. Tapi ketika kita tahu nih, kita gak bisa gitu ya. Itu sebenarnya langkah yang bagus loh. Langkah yang bagus untuk kita belajar. Untuk kita melakukan sesuatu biar kita tuh bisa. Kenapa kita nggak bisa? Ya karena kita nggak belajar. Sebenarnya gitu aja gampang. Kenapa kita nggak bisa ngomong di depan orang gitu misalnya. Ayo dong kamu jadi WL dong. Aduh gue nggak bisa. Sampai kapanpun nggak akan bisa kalau kita nggak pernah belajar. Sekarang juga belajar juga dimanapun dan kapanpun kita mau juga bisa. Saya mau bisa bahasa Inggris nih. Gimana kalau kita nggak belajar? Sulit. Ya udah belajar dong. Ya belajar di gimana? Ribet. Nanti harus ke IF segala, ke English First. Terus harus kemana gitu ya? Kursus repot lah, banyak waktu yang terbuang, banyak duit yang terbuang. Oke lah. YouTube. Bisa. Kita kan. Terus ya sekarang ada tuh yang di Instagram kan guruku Mr. D gitu ya, yang meskipun gak dalam ngejelasinnya tapi ya follow lah paling gak gitu. Biar tahu gitu, sedikit belajar aja gitu loh. Yang fun aja gitu, gak usah yang funny. Yang fun aja gitu, yang gak usah, kan paling gak ada niat buat belajar gitu. Ya udah tahu gak bisa, sama saya juga gitu, udah tahu gak bisa, ya udah jangan diem gitu. Belajar, harus do something, harus do more. Hati yang malas tuh ya gitu. Saya juga kadang-kadang berkaca ya sama diri saya sendiri gitu ya. Kadang-kadang ya kita jangan-jangan punya keinginan banyak karena kita malas gitu ya. Kalau kita punya keinginan ya harus ngelakuin sesuatu yang lebih gitu. Jangan kayak hal yang kita lakuin biasanya gitu. Jangan seperti itu. Even ya untuk zaman sekarang ini itu pun menurut saya juga nggak cukup amat. Karena apa? Kita udah ngelakuin hal yang lebih gitu ya dari hal yang biasa kita lakukan gitu ya. Tapi kita masih punya kompetitor tuh banyak loh di luar sana loh. Gue datang setiap hari ke gereja, oke lah setiap minggu gue datang ke gereja. Gereja mulai jam 10, gue datang jam 12 kurang 5 gitu.
Apa yang penting gue ke gereja setiap minggu kok. Udah ngelakuin yang kayak gitu-gitu aja. Oke lah. Gue kenal sama Tuhan, iya. Gue kenal Tuhan Yesus siapa. Nama panjangnya gue kenal, Yesus Kristus kan. Iya. Sang Juru Selamat, ya. Sang Mesias, kenal gue tahu. Udah itu doang. Gak ada sesuatu yang lebih gitu. Iya kok gue doa. Setiap hari gue doa. Tahu kan doa apa? Iya. Doa makan itu kan kalau ingat kan. Doa makan. Iya tiap hari gue ke gereja. Tiap hari gue pelayanan. Tiap hari gue pelayanan. Tapi ya udah kok gitu-gitu aja. Nanti di rumah ya udah biasa lagi. Nggak bangun hubungan lagi. Kita sama Tuhan juga nggak cukup loh konsisten ternyata. Hubungan kita sama Tuhan tuh harus lebih. Semakin hari semakin kenal Tuhan. Semakin hari semakin dalam. Pelayanan yang tadi cuma bisa keyboard. Terus akhirnya nambah jadi singer. Itu bagus. Tapi bicara soal persisten, gak cukup cuma kuantitas. Pertama secara kuantiti itu bagus, tapi juga kualitas harus ditambah. Ingat ya kualitas. Ya udah gak apa-apa, kemarin gue doakan udah 3 menit nih. Mas terus nambah nih jadi 4 menit kan itu udah bagus dong. Iya sih bagus. Tapi kualitasnya gimana? Bertambah gak kualitasnya? Apa cuma kuantitas doang? Pelayanan gue udah semakin meningkat kok. WL, dulu singer, sekarang WL. Terus sekarang khotbah. Tapi apa kualitasnya juga seperti itu? Saya yakin banget ya, ada ayatnya juga kan kalau kita rukun tuh berkat Tuhan pasti mengalir gitu ya. Berkat supranatural dari Tuhan pasti mengalir. Tapi saya juga percaya ketika kita punya teman yang banyak gitu ya, punya relasi yang banyak, berkat yang natural itu tuh juga pasti ada gitu. Saya juga bisa kerja di tempat ini yang saya sekarang, itu berkat yang supranatural plus mungkin juga berkat yang natural gitu. Bos saya kenal saya, ya udah saya dipanggil gitu. Simpel gitu, kenal aja gitu, tahu aja. Nggak sampai dalam-dalam banget hobinya apa, kata-kata motivasinya apa gitu, nggak usah. Cukup itu aja, kenal, tahu. Itu yang bisa membuat kita ada di sini sekarang gitu. Saya ada di sini sekarang gitu. Tapi ternyata gak cukup kuantitas, tapi juga kualitas. Kita ke teman-teman kita seperti apa? Apakah kita bersedia meluangkan waktu untuk teman-teman kita? Jadi hubungan kita sama Tuhan harus berkembang. Hubungan kita sama teman-teman kita, sama network kita juga harus berkembang. Kesimpulannya, nah ternyata ketika kita punya komitmen dalam hidup kita, pasti tujuan kita akan tercapai, benar gak? Kalau kita punya komitmen nih, konsisten dan persisten. Tapi ternyata Tuhan tuh juga senang loh sama orang-orang yang megang teguh komitmennya. Apalagi komitmen kita kepada Tuhan. Saya bacain ya, Daniel 1 ayat 17 dan Daniel 1 ayat 20. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatnya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ingat tadi Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego itu berbuat apa? Dia komitmen, dia konsisten. So, memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Tuhan kasih berkat-berkatnya yang supranatural. Tapi coba dibaca lagi ayat ini deh. Pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Tuhan bisa nih ngasih kita hikmat, plong gitu ya. Otak kita tuh jadi kayak
bertambah kapasitasnya gitu ya. Tapi ya, kalau kita baca dari ayat ini, kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak ngelakuin apa-apa, nggak pernah baca-baca buku, nggak pernah baca-baca literasi, apakah bisa juga seperti ini? Saya pikir nggak bisa. Tuhan kasih pengertian, yes, cert. Tapi pengertian itu buat apa? Buat kita tahu kan, gimana caranya kita tahu. Saya yakin banget pasti Daniel hobinya salah satunya pasti baca buku, baca literasi segala macam. Pada akhirnya coba, ketika Tuhan udah ngasih berkatnya secara supranatural, terus kita melakukan apa yang kita jadi bagian kita, tuh lihat ayat yang 20. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ingat nih, banyak nih kompetisi di luar sana nih. Tuh di situ ada tuh banyak, sini banyak. Di kantor kita banyak, di sekolah kita banyak. Di teman-teman pelayanan kita banyak nih kita berkompetisi. Ya kan Paulus bilang kan juga kayak gitu, kita berkompetisi nih. Tapi kalau kita cuman oke, Tuhan udah berkati gue, langkah kita apa selanjutnya? Kita ngelakuin apa jadi bagian kita. Kita ngelakuin segala sesuatu dengan komitmen, kita ngelakuin segala sesuatu komitmen kita dengan konsisten, dan yang terakhir kita harus melakukan segala sesuatunya dengan persisten. Pada akhirnya kita akan mencapai setiap tujuan kita. Amin. Haleluya. Yuk saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk hari ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kesehatan yang kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga boleh memiliki komitmen Tuhan terhadap Engkau ya Bapa. Juga terhadap setiap tujuan apa yang kami ingini Tuhan Yesus. Agar kami memiliki komitmen Tuhan. Dan kami boleh mengambil setiap langkah-langkah kami dengan konsisten Tuhan. Dan kami juga boleh persisten Tuhan, kami boleh belajar dan terus belajar ya Bapa. Engkau yang berikan kami hikmat-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh terus melangkah dalam jalan-Mu yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih biar Roh Kudus-Mu boleh terus memateraikan firman ini Tuhan. Dan kami boleh lakukan setiap firman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan, waktu Roh-Mu dicurahkan setiap kami akan memiliki hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan, hati yang menjauhkan diri dari larangan-larangan Tuhan. Kami mau taat, kalau Tuhan bilang tidak, kami tidak mau melakukan. Tetapi sebaliknya kalau Tuhan mau kami melakukan, kami akan lakukan. Aku berdoa Tuhan, setiap pribadi mulai hari ini memiliki hati yang taat, hati yang lemah lembut. Karena kami tahu Engkau akan terus membawa kami dari satu proses ke proses berikutnya. Membuat kami menjadi manusia yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Karena itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Itu yang sudah Engkau tanam dalam hidup kami waktu Engkau menciptakan kami. Ada sebuah rencana ilahi, setiap kami memiliki keserupaan dengan Kristus. Setia seperti Kristus, mengasihi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir. Engkau berkati urapi setiap kami Tuhan. Aku terus berdoa, mulai hari ini Hope Church menjadi gereja yang berbeda, menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Kami punya hati yang taat, hati yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau berkati anak-anak-Mu, Engkau urapi. Sekali lagi setiap pribadi diberkati Tuhan.
Yes. masa depan, cita-cita. Kami terima firman-Mu Tuhan, berkat rohani, jiwani, jasmani, melimpah buat kami semua. Amin. Dan kami boleh menjadi alat Tuhan yang dahsyat di akhir dari akhir zaman ini. Kami akan membawa hasil tuaian itu ke dalam rumah Tuhan. Kami akan membawa jiwa-jiwa ke dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya tidak dalam waktu yang lama, tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan Amin. lapar akan Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, sebelum kita berfellowship, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh yang manis, terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai